Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sidang Jumat yang berbahagia, puji serta syukur kita selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengaruniakan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan kali ini kita mampu melaksanakan kewajiban kita, sholat Jum'ah berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk umatnya nanti di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang berbahagia, sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, hendaklah meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita dengan semaksimal mungkin, dan meninggalkan segala apa yang Allah larang kepada kita dengan semaksimal mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap manusia, setiap diri melihat apa yang akan dilakukannya besok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah yang berbahagia, akhir tahun, awal tahun adalah momen yang terpenting dan paling tepat untuk kita semuanya agar berintrospeksi diri dengan apa yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya, dan mempersiapkan, merencanakan apa yang akan dilakukan tahun ke depan. Yang terpenting adalah jangan sampai tahun depan yang akan kita lalui ini merugikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rencana kita tahun depan ini merugikan hak-haknya Rasul. Jangan mendahulukan kepentingan diri pribadi di atas kepentingan Allah dan Rasulnya. Tahun baru ini hendaklah kita mengintrospeksi diri. Sudahkah tahajud kita sudah baik? Duha kita bagaimana? Sedekah kita bagaimana?
Sholat 5 waktu kita bagaimana? Datang ke masjid mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala itu apakah setiap hari atau kapan-kapan saja? Hendaklah kita mengintrospeksi diri dengan apa yang kita lakukan agar kita tidak menyesal nanti. Ada satu cerita yang mungkin menjadi semangat buat kita semuanya. Ada seorang sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sya'ban radhiyallahu an. Dia orang atau sahabat yang tidak terlalu menonjol. Akan tetapi ada satu kebiasaan uniknya, ketika datang ke masjid dia langsung menyendiri di pojok di sisi masjid sambil berzikir, sambil membaca doa, sambil membaca Al-Quran, agar ketika dia berada di posisi pojok tersebut tidak mengganggu orang lain. Posisinya tidak diketahui oleh orang lain, agar tidak mengganggu orang lain dan zikirnya tidak terganggu dengan orang lain. Setiap hari dia lakukan seperti itu. Hingga pada satu saat pada waktu subuh, Sya'ban radhiyallahu anhu ini tidak hadir pada waktu sholat subuh berjamaah. Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai sahabat, di mana Sya'ban?" Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang menjawab. Sampai menunggu waktu subuh belum dilaksanakan sholat oleh Rasulullah SAW, menjelang subuh selesai, Sya'ban belum hadir juga. Pada saat itu langsung Rasulullah sholat berjamaah, kemudian setelah itu bertanya, "Sya'ban di mana?" Tidak ada. Kemudian, "Sya'ban rumahnya di mana?" Pada saat itu ada sahabat yang menunjukkan rumahnya Sya'ban di mana. Kemudian Rasulullah berjalan bersama sahabat-sahabat yang lain menuju rumahnya Sya'ban. Pada saat itu kemudian bertemu dengan istrinya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai ibu, di mana Sya'ban?" Kemudian istrinya menjawab, "Sya'ban sudah meninggal dunia. Sya'ban sudah wafat ya Rasulullah." Akan tetapi wafatnya dia menjadi banyak pertanyaan buat keluarganya. Ketika dia wafat, banyak ucapan 3 kata yang sering diucapkan oleh Sya'ban. "Wahai Allah, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh?" Kemudian yang ketiga, "Wahai Allah, kenapa bukan yang baru? Wahai Allah, kenapa bukan semuanya?" Jadi 3 kata ini diucapkan oleh Sya'ban ketika menjelang sakaratul maut. Sehingga keluarga-keluarganya bingung. Akan tetapi ketika Rasulullah mendengar ucapan tersebut, langsung beliau ingat dengan surah Qaf yang mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Fakashafna anka ghita'akal yawma fabasarukal yawma hadid." Pada waktu itu, pada saat itu manusia lupa dengan peristiwa ini, peristiwa sakaratul maut, yang pada saat itu Allah angkat tutup mata kalian sehingga melihat dengan pandangan yang sangat tajam sekali. Ketika orang menghadapi sakaratul maut, berbeda pandangannya dengan orang-orang yang di sekitarnya. Allah tampakkan kepada orang-orang yang menghadapi sakaratul maut di mana dia akan tinggal, di mana dia akan berlabuh, di surgakah atau di neraka. Balasan apa yang akan dia terima dengan apa yang sudah dilakukan di dunia. Yang terjadi dengan Sya'ban seperti di dalam firman Allah tersebut. Ketika dia mengucapkan, "Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh ya Allah?" Karena waktu setiap hari dia mendatangi masjid, mendatangi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dari rumahnya menuju masjid itu perjalannya sampai 3 jam.
dengan berjalan kaki menuju Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari dilakukan, setiap 5 waktu dilakukan dengan berjalan kaki selama 3 jam. Ketika menghadapi sakaratul maut, Allah tampakkan betapa pahalanya sangat indah, pahalanya sangat besar ketika dia menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah tampakkan pahalanya sehingga dia mengatakan, ya Allah, kenapa rumah saya tidak lebih jauh lagi hingga bisa 4 jam 5 jam menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa rugi berjalan 3 jam menuju masjid karena dia ditampakkan oleh Allah pahalanya, betapa besar pahala menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berucap ketika menghadapi sakaratul maut, ya Allah, kenapa Engkau tidak jauhkan lebih dari itu? Kemudian yang kedua, dia mengucapkan, ya Allah, kenapa bukan yang baru? Ucapan itu selalu diucapkan ketika menghadapi sakaratul maut. Kemudian Rasulullah langsung bercerita bahwa Sya'ban setiap hari datang ke masjid memakai 2 pakaian. Yang pertama, pakaian yang pertama yang dia pakai adalah pakaian yang baik dan indah. Dan yang kedua adalah jaket atau sesuatu yang menutupi pakaian indahnya tersebut agar tidak terkena debu. Ketika dia menuju ke masjid, dia bertemu dengan seorang pengemis yang kedinginan. Bertemu dengan pengemis yang kedinginan sehingga dia punya inisiatif akhirnya mengeluarkan atau menjadikan baju tersebut diberikan kepada pengemis tersebut. Kemudian dia pakaikan terhadap pengemis tersebut menuju masjid bersama-sama. Kemudian pada waktu sakaratul maut, Allah tampakkan pahala tersebut sehingga dia mengatakan, ya Allah, kenapa saya memberikan baju yang lusuh itu kepada pengemis? Kalau seandainya saya berikan yang terbaik kepada pengemis tersebut, pasti pahalanya lebih dari ini. Ucapan Sya'ban yang kedua. Kemudian ucapan Sya'ban yang ketiga, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Kemudian Rasulullah menjelaskan, ketika Sya'ban hendak makan roti, datanglah pengemis di rumahnya. Kemudian dia bagi sepotong roti ini sama besarnya. Satu dimakan oleh Sya'ban radhiyallahu an, kemudian yang satu diberikan kepada pengemis tersebut. Ketika sakaratul maut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa pahala tersebut sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia sakaratul maut dia berkata, ya Allah, kenapa saya tidak berikan semua roti itu sehingga saya akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Jamaah yang berbahagia, Sya'ban adalah orang baik, sahabat Rasulullah yang baik. Akan tetapi dia menyesal dengan apa yang dilakukannya karena tidak maksimal, karena tidak optimal di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersedekah, dia masih memikirkan apa yang akan dimilikinya. Ketika dia ke masjid, masih memikirkan dirinya sendiri. Akan tetapi jikalau kita tahu dengan apa yang kita lakukan sekarang dan tahu pahalanya, niscaya kita betul-betul akan maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sholat Isya itu adalah pahalanya separuh sholat malam, akan tetapi di masjid-masjid masih kosong. Kita tahu sholat subuh itu pahalanya seperti sholat di malam hari full, tapi sholat subuh banyak yang ditinggalkan. Kita tahu sholat witir itu pahalanya dunia dan seisinya, akan tetapi banyak yang meninggalkan sholat witir. Karena apa? Karena Allah menutupi pahala tersebut hingga dia menjelang ajalnya akan Allah tampakkan betapa besar pahala tersebut. Jamaah yang berbahagia, Muharram tahun baru ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih usia yang kita miliki ini hendaklah kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum tahajud hendaklah tahajud. Yang
Yang belum sholat duha, hendaklah sholat duha. Yang belum melaksanakan ibadah-ibadah yang lain demi karena Allah, silahkan lakukan sebelum ajal menjemput. Karena apa? Apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, pasti akan kita jumpai nanti di yaumul qiyamah. Karena apa? Kita ketika mendengar atau membaca riwayah ini, sirah nabawiyah ini, merasa menyesal bahwa kadang kita mengeluarkan harta yang kita miliki, kita masih berpikir padahal harta yang kita keluarkan itu sebenarnya adalah menolong diri kita sendiri, bukan orang lain. Menolong diri kita sendiri, bukan orang lain. Ketika kita keluarkan sedekah, kasat matanya kita menolong orang lain, akan tetapi sebenarnya harta yang kita keluarkan itu akan kita jumpai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membantu orang lain, sebenarnya hakikatnya adalah kita membantu diri sendiri. Ketika kita melakukan kebaikan, sebenarnya bukan orang lain yang terbantu, akan tetapi kita yang terbantu. Sama seperti orang mudik. Ketika dia mudik membawa sesuatu yang begitu banyak, akan merasa kerepotan. Akan tetapi jikalau ia paketkan sesuatu itu, barang itu, kemudian jumpa nanti di kampung, maka dia akan merasa mudah. Orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang melakukan amal kebaikan, sama. Ketika dia titipkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan jumpai dia nanti pahalanya di yaumil qiyamah. Dan bisa jadi pahalanya dua, ketika itu dibalas di dunia atau dibalas di akhirat nanti. Jamaah yang berbahagia, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum an salatihim daimun walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya manusia itu suka mengeluh, dan sesungguhnya manusia suka berkeluh kesah, dan sesungguhnya manusia sangat bakhil ketika diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka orang-orang yang biasa memudawamahkan salatnya, biasa istiqomah salatnya, biasa menjadikan hartanya ada bagian untuk orang-orang lain. Mereka itulah orang-orang yang akan terhindar dari sifat suka mengeluh atau berkeluh kesah atau sifat bakhil. Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak kepada kita semuanya untuk berbuat baik, dan semoga Muharram, bulan atau tahun yang baru ini, kita membuka lembaran baru, niat-niat yang baru kita ucapkan, planning yang baru kita canangkan, tapi jangan sampai sekali lagi merugikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulukan hak Allah, dahulukan hak Rasul. Insya Allah kebutuhan kita, keinginan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا